Seram, film-film horor ini diangkat dari kisah nyata. Mana nih yang suka nonton film horor? Yap, genre horor memang amat digemari oleh para pecinta film. Meskipun nuansa menyeramkan dalam film horor membuat jantung kita berdebar dan ketakutan sampai nggak berani ke kamar mandi sendirian, nyatanya film horor selalu berhasil membuat kamu ketagihan lagi dan lagi. Meskipun kebanyakan film bersifat fiksional, ternyata ada juga loh film horor yang diangkat dari kisah nyata. Kisah menyeramkan yang benar-benar real dan bisa membuat kamu makin merinding. Penasaran apa saja film-film horor yang dibuat berdasarkan dari kisah nyata? Makanya, nonton video ini sampai selesai, atau bakalan ada yang berdiri di pojok kamar kamu nanti malam. Hahaha. 1. The Conjuring. The Conjuring merupakan film horor yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh James Wan, yang memang sudah dikenal sebagai kreator film-film horor fenomenal seperti Saw dan Insidious. Film ini bercerita tentang satu keluarga yang mengalami teror hantu sejak pindah ke sebuah rumah tua. The Conjuring berhasil menyabet gelar box office sebagai film horor paling seram yang pernah dibuat. Dan tahukah kamu kalau teror hantu tersebut memang benar-benar terjadi di dunia nyata? Kisah The Conjuring diambil berdasarkan kasus supranatural yang ditangani oleh Eddie dan Lauren Warren. Mereka berdua adalah pasangan ghost hunter terkenal di Amerika Serikat. Eddie merupakan mantan perwira polisi yang beralih profesi menjadi seorang demonologis. Sementara Lauren mempunyai indera keenam yang membuatnya mampu merasakan keberadaan makhluk halus. Kasus ini terjadi pada tahun 1971 ketika keluarga Perron yang terdiri dari Caroline, Roger, dan 5 putri mereka pindah ke rumah pertanian di Harrisville, Rhode Island. Awalnya nih guys, gangguan yang dialami keluarga Perron masih di bidang sederhana seperti benda-benda bergerak sendiri atau poltergeist yang diiringi dengan suara-suara aneh. Namun lama-kelamaan, roh yang menghuni rumah tersebut mulai mengganggu keluarga Perron, bahkan melakukan penyerangan fisik. Setelah ditelusuri, rupanya rumah tersebut memang telah dikutuk. Bathsheba, seorang wanita yang tinggal di rumah keluarga Perron pada tahun 1800-an, diketahui menjadi pemuja setan. Akibat kutukan yang diberikannya pada rumah tersebut, konon banyak penghuni rumah meninggal dengan cara tidak wajar selama 8 generasi. Beberapa hal yang ada di film The Conjuring memang benar-benar real, termasuk adegan ketika sang ibu, Caroline Perron, mengalami kerasukan. Namun yang membedakan dari kisah aslinya, pengusiran setan tersebut konon katanya tidak dilakukan oleh Eddie dan Lauren, melainkan oleh para pastor Katolik. Akhirnya setelah 10 tahun tinggal di rumah terkutuk itu, keluarga Perron pun memutuskan pindah di tahun 1980-an. Kisah tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah buku berjudul House of Darkness yang ditulis oleh si sulung Andrea Perron. 2. The Amityville Horror. Salah satu kisah horor yang terkenal datang dari rumah yang terletak di kawasan Amityville di Long Island, 30 mil dari kota New York. Pada tahun 1974, rumah tersebut menjadi TKP pembunuhan massal yang dilakukan oleh Ronald DeVio Jr., si sulung dari keluarga DeVio. Dia membunuh seluruh keluarganya yang terdiri dari orang tua dan 4 saudara kandungnya dengan menembaki mereka saat tertidur. Ketika ditanya apa motif dari pembunuhan yang dia lakukan, Ronald menjawab bahwa dirinya mendengar suara-suara aneh yang menyuruh menghabisi nyawa seluruh anggota keluarganya. Lalu 13 tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh keluarga Lutz dengan harga yang sangat murah, tapi hanya bertahan 28 hari sebelum akhirnya pindah dari sana. Menurut cerita yang beredar, keluarga Lutz tidak kuat dengan segala teror supranatural yang mereka alami. Sering tercium bau aneh mengelilingi rumah, pintu garasi yang sering membuka dan menutup sendiri. Bahkan George Lutz, ayah tiri di keluarga itu, mengaku mendapatkan pengalaman mistis sama seperti Ron DeVio. George sering mendapatkan bisikan-bisikan juga dan sering terbangun pada pukul 3.15 dini hari, waktu di mana Ron melakukan pembunuhan.
Meskipun banyak yang meragukan keaslian baik dari cerita Ronaldinho maupun keluarga Luz, rumah Amityville ini sejatinya akan selalu dikenal sebagai salah satu tempat terangker di dunia. Karena itu, kisah Amityville kemudian diangkat ke dalam bentuk novel dan film. Sejauh ini ada 16 film yang dibuat. Yang paling terkenal adalah The Amityville Horror di tahun 1979 dan The Conjuring 2 The Amityville Poltergeist. You are going to die. Bahkan, rumah asli Amityville sendiri sekarang sudah menjadi tempat wisata. Kira-kira serem gak ya? 3. Annabelle. Siapa sih yang tidak mengenal boneka hantu satu ini? Boneka kayu gadis kecil dengan wajah menyeramkan ini sempat disinggung di film The Conjuring, sebelum akhirnya dirilis satu film utuh pada tahun 2014. Film Annabelle sendiri terdiri dari trilogi, yakni Annabelle, Annabelle Creation, dan Annabelle Come Home. Sama seperti di Conjuring series, trilogi Annabelle selalu sukses di sinemas. Bahkan pendapatan tingginya berada pada 306,5 juta US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah di film Annabelle Creation. Sejak awal, kisah Annabelle memang sudah dibeberkan diangkat dari kisah nyata. Tapi, boneka Annabelle yang asli tidak semenyeramkan itu loh. Boneka Annabelle di dunia nyata hanyalah boneka kain yang justru nampak gemas dan tidak terkesan berbahaya. Pada awalnya, boneka Annabelle asli menjadi hadiah ulang tahun seorang perawat bernama Donna. Karena senang dengan hadiah itu, Donna pun memajang Annabelle di apartemen yang ditempatinya dengan Angie, satu teman kamarnya. Donna tidak pernah berpikir bahwa boneka lucu tersebut ternyata berhantu. Meskipun Annabelle kerap berpindah-pindah sendiri, dia dan temannya kira boneka tersebut jatuh atau sengaja dipindahkan. Tapi lama-kelamaan, keanehan Annabelle semakin menjadi. Bahkan Donna dan Angie kerap diteror oleh catatan entah dari mana yang ditulis di kertas perkamen berisikan permintaan tolong. Akhirnya, Donna dan Angie baru mempercayai dan memutuskan untuk memanggil pendeta ke rumah mereka. Pendeta tersebut pun membawa Annabelle pada Eddie dan Lorraine. Nah, menurut pernyataan The Warrens, rupanya Annabelle telah menjadi media untuk roh yang ingin mengambil jiwa Donna. Pemilik Annabelle yang asli adalah seorang gadis kecil yang meninggal dan pada akhirnya menetap di boneka tersebut. Boneka Annabelle yang asli kini disimpan di kediaman The Warrens dalam sebuah kotak kaca dengan peringatan Do Not Touch tertempel. Dan mendiang Lorraine Warren pernah berpesan, jika kamu melihat boneka Annabelle, jangan pernah melihat matanya, atau kamu akan dibayang-bayangi seramnya boneka itu. 4. The Haunting in Connecticut. The Haunting in Connecticut adalah kasus The Warrens lainnya yang diangkat menjadi sebuah film. Dirilis pada tahun 2009, film ini bercerita tentang keluarga Campbell yang menyewa sebuah rumah yang berada di dekat rumah sakit tempat anak mereka, Matt Campbell, yang melakukan pengobatan kanker. Tetapi sejak perpindahan keluarga mereka, banyak peristiwa aneh terjadi, hingga menggiring keluarga Campbell pada fakta mengerikan yang tersimpan di rumah tersebut. Nah, kisah yang ada di film ini ternyata tidak jauh berbeda dengan aslinya. Pada tahun 1986, Carmen dan Al Snedeker juga pindah ke Connecticut agar lebih dekat dengan rumah sakit anak sulung mereka menjalani pengobatan limfoma. Keluarga Snedeker sama sekali tidak curiga kenapa rumah yang sangat besar itu bisa dijual dengan harga murah. Karena faktanya, rumah tersebut dulunya adalah rumah duka. Apalagi di basement, masih terdapat meja yang digunakan untuk membalsem mayat. Kejadian-kejadian horor yang mereka alami awalnya sebatas barang-barang yang hilang atau bergerak sendiri. Anak-anak Snedeker berkata kalau mereka seringkali mendapati penampakan seorang pria berambut panjang. Lalu si sulung mulai bertingkah aneh dan bahkan menyerang keluarganya. Ketika dibawa ke dokter, si anak sulung dikatakan mengalami skizofrenia. Namun yang paling aneh dari semuanya, Al dan Carmen mengaku mereka telah diperkosa dan disodomi oleh makhluk tak kasat mata di rumah itu. Keluarga Snedeker pun meminta pertolongan Eddie dan Lorraine Warrens. Berdasarkan penyelidikan pasangan suami istri itu, diketahui rumah Snedeker dulunya dijadikan sebagai tempat praktik ilmu hitam dan dihuni sesuatu yang jahat. Karena itulah, mereka melakukan pengusiran setan di rumah itu agar aman untuk dihuni kembali. 5. The Exorcist of Emily Rose. Dan film berdasarkan kisah nyata yang terakhir adalah The Exorcist of Emily Rose.
Film ini dirilis pada tahun 2005 dan diangkat dari kasus kesurupan paling fenomenal yang pernah terjadi di dunia. Bahkan, keluarga dan pendeta yang menangani proses pengusiran setan tersebut dijatuhi hukuman pidana atas dugaan pembunuhan dan penelantaran. Kisah The Exorcist of Emily Rose terjadi pada tahun 1971. Nama aslinya adalah Anneliese Michael, seorang gadis berusia 30 tahun asal Jerman yang dipercaya dirasuki setan. Sebelum akhirnya meninggal di usia yang masih muda, padahal Anneliese lahir di keluarga Katolik yang taat agama. Namun di usia ke-16, Anneliese mulai menunjukkan gejala-gejala aneh, seperti kejang-kejang dan halusinasi. Bahkan Anneliese juga mendengar bisikan-bisikan yang mengatakan dirinya adalah seorang pendosa. Dokter mengatakan Anneliese mengalami epilepsi dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi, hal tersebut justru memperparah kondisi Anneliese. Hingga pada akhirnya, Anneliese diduga mengalami kerasukan karena gadis itu tidak mau berdekatan dengan simbol-simbol keagamaan. Bahkan, tidak mau meminum air suci. Karena itulah, orang tua Anneliese pun mendatangkan 2 orang pendeta. Dari hasil pengusiran setan yang mereka lakukan, Anneliese diyakini dirasuki oleh 6 iblis sekaligus, termasuk iblis Lucifer dan Hitler. Namanya, tapi dia menolak. Iblis itu Dalam beberapa perekaman yang didokumentasi, Anneliese terlihat bertingkah aneh. Jalannya merangkak, menggonggong seperti anjing, menggeram, bahkan memakan serangga dan minum air kencingnya sendiri. Anneliese Michael melakukan seksi eksorsisme sebanyak 67 kali dengan rentan waktu dari 1975 hingga 1976. Selama prosesi berlangsung, kondisi kesehatan Anneliese terus memburuk. Bahkan bobot tubuhnya hanya mencapai 31 kg. Akibatnya, Anneliese meninggal pada 1 Juli 1976. Berdasarkan hasil otopsi, Anneliese dinyatakan mengidap malnutrisi dan dehidrasi berat. Karena itulah, orang tua dari pendeta Anneliese dianggap telah menelantarkan gadis malang itu. Niatnya untuk bersaksi di pengadilan karena ketakutan.